Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan kajian sintaksis dan fungsi sintaksis. Materi ini merupakan tugas pada mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Rida Husnul Mulia, MPD. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Azila Rahmah dengan NIM 21016135. Yang kedua ada Azhara Hafifah dengan NIM 21016062 sebagai pemateri pertama. Yang ketiga ada Afiska Nelvianti dengan NIM 21016010 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Fiona Amara Alika dengan NIM 21016076 sebagai pemateri ketiga. Nah, kita mulai saja pada materi pertama mengenai perkembangan kajian sintaksis yang akan dijelaskan oleh Saudari Azhara Hafifah. Kepada Azhara dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Perkembangan kajian sintaksis. Istilah sintaksis berasal dari bahasa Yunani, suntatein, yang dibentuk dari kata sun artinya dengan dan kata tatein artinya menempatkan. Istilah suntatein berarti menempatkan bersama-sama. Kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Dalam Verhaar di bukunya tahun 1992 di halaman 70, Suhardi tahun 2008 di halaman 31 sampai 32. Nah, adapun kata sintaksis dalam bahasa Indonesia dikatakan oleh Ramlan merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu sintaksis yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah sintaks. Kemudian kita masuk kepada perkembangan kajiannya. Bila kita lihat perkembangan sejarah sintaksis bisa kita mulai dari awal 1957, yaitu ada di buku Noam Chomsky. Yang pertama itu syntactic structure, yang masih tercermin bahwa komponen tata bahasa itu hanya terdiri atas komponen struktur, gatra, transformasi, morfofonemik. Dengan kata lain, komponen tata bahasa itu sendiri dari komponen sintaksis yang berupa kaidah struktur gatra, transformasi, dan komponen fonologi. Teman-teman bisa melihat pada PPT yang terlampir itu mengenai Chomsky. Kemudian, kita beralih kepada pendapat lain, yaitu dalam aspek of the theory of syntax, ada pembatasan antara kemampuan dengan penampilan. Dasar pemikiran Chomsky dalam analisis bahasa mirip dengan Ferdinand de Saussure, yaitu konteks sosial bukanlah sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Akan tetapi, Chomsky menolak pandangan ide de Saussure bahwa language adalah sistematisasi dari unsur-unsur bahasa dan menekankan konsep kompeten sebagai suatu proses generatif. Ia menyatakan bahwa dalam buku Gleason, syntax may be roughly defined as the principle of arrangement of the construction into large construction of various kinds. Artinya, sintaksis mungkin dikaitkan dari definisi prinsip aransemen konstruksi kata ke dalam konstruksi besar dari bermacam-macam variasi. Nah, perkembangan lebih lanjut, seperti yang dikatakan dengan istilah sintaksis berasal dari bahasa Yunani, suntatein, yang berarti mengatur bersama-sama. Sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat. Adapun struktur internal kalimat yang dibahas adalah frasa, klausa, dan kalimat. Jadi, frasa adalah objek kajian sintaksis terkecil dan kalimat adalah objek kajian sintaksis terbesar. Nah, itu tadi menurut ahli yang berasal dari perkembangan awal sejarahnya sintaksis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Azhara Afifah. Selanjutnya masih dari penjelasan perkembangan kajian sintaksis yang akan dilanjutkan oleh Saudari Afiska Nelvianti. Kepada Saudari Afiska dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi kita terkait dengan perkembangan teori sintaksis. Sebelumnya, kepada rekan Nazara, boleh minta tolong untuk share screen PPT yang bagian Afi. Apakah sudah terlihat, Afi? Belum, Zara, belum terlihat. Masih PPT Zara tadi. Oke, baik. Nah, Afi udah terlihat? Nah, sudah. Terima kasih, Zara. Langsung balik. Oke, baik. Jika pemateri sebelumnya sudah membahas tentang perkembangan sintaksis berdasarkan beberapa pendapat ahli, saya akan mencoba menambahkan beberapa poin lagi terkait dengan perkembangan teori sintaksis ini. Jika kita berbicara soal perkembangan teori sintaksis, maka kita tidak akan jauh-jauh membahas tentang sejarah dari sintaksis itu sendiri. Nah, teori sintaksis bahasa Indonesia sudah dikembangkan sejak tradisi Yunani Latin dan dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia. Pengembangan teori sintaksis itu selaras dengan pengembangan tata bahasa yang didasarkan pada bahasa Melayu. Jadi pada awal mulanya teori sintaksis ini berdasarkan pada bahasa Melayu. Nah, upaya pengembangan teori sintaksis ini tentu terus dilakukan. Di antaranya adalah dengan penerbitan buku model penyusunan tata bahasa bahasa Indonesia dan terbitnya buku tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kemudian, seperti yang kita ketahui, bahwasanya sintaksis merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang cukup tua. Kemudian, sintaksis telah sejak lama digunakan untuk menyelidiki bahasa-bahasa di benua Asia dan benua lainnya. Jadi, sintaksis ini tidak hanya digunakan untuk menyelidiki bahasa-bahasa yang di Asia saja, namun juga digunakan untuk menyelidiki bahasa-bahasa yang ada di Eropa, Amerika, Afrika. Kemudian ilmu bahasa ini digunakan untuk menyelidiki struktur kalimat dan kaidah penyusunan kalimat. Hal ini sejalan dengan pengertian dari sintaksis itu sendiri yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, sintaksis ini sering disebut dengan istilah tata kalimat. Kemudian, hasil penyelidikan sintaksis bahasa-bahasa di Eropa ternyata mempengaruhi pola pikiran para ahli bahasa yang menyelidiki bahasa-bahasa di Asia, termasuk juga di Indonesia. Nah, sebelum abad ke-20, beberapa orang telah menulis mengenai tata bahasa Indonesia, yakni Wanley pada tahun 1736 dan Marsden pada tahun 1812. Buku-buku hasil karya keduanya disusun menggunakan bahasa asing tentunya, khususnya berbahasa Inggris dan bahasa Belanda, karena pada masa itu Indonesia masih dalam pendudukan penjajah. Nah, kedua penulis tersebut meninjau bahasa Indonesia ketika masih bernama bahasa Melayu, yang merupakan embrio dan unsur penting dalam pembentukan bahasa Indonesia yang seperti sekarang ini. Oleh ahli bahasa tersebut, bahasa Melayu dipandang dengan menggunakan kacamata bahasa Barat, sehingga konsep-konsep yang ada dalam bahasa Barat tersebut diterapkan begitu saja dalam uraiannya tentang bahasa Melayu. Dalam beberapa buku yang telah ditulis oleh kedua ahli tersebut, uraian tentang sintaksis bahasa Melayu sangat sedikit, akan tapi lebih banyak menguraikan tentang masalah pembentukan kata. Nah, Rida Laksana pada tahun 1991 pernah menunjukkan bahwasanya konsep yang terdapat dalam buku bahasa yang ditulis oleh Wanley diwarisi secara langsung oleh Hollander dan diteruskan oleh Sosro Gondo, Alisana, dan Keral, di mana dalam buku-buku tata bahasa yang ditulisnya. Nah, sepanjang pewarisan tersebut, tentu ada konsep yang semakin luas.
seiring dengan perubahan kata dan pengejaan kata serta berkembangnya ilmu bahasa. Pada awal pembicaraan sintaksis hanya merupakan bagian kecil dalam buku tata bahasa Indonesia, belum seberkembang seperti saat sekarang ini. Nah, seorang ahli tata bahasa yang dipandang sebagai penulis yang cukup terkenal, yaitu Zain, pernah menulis buku tata bahasa Indonesia pada tahun 1992 yang diberi nama Pada masa berikutnya, pembahasan mengenai sintaksis mendapatkan tempat yang lebih luas lagi. Bahkan, pembicaraan tentang sintaksis ini atau kajian tentang sintaksis ini menjadi satu jilid buku tersendiri. Penulisan buku tata bahasa mulai mendapat perhatian dari pemerintah pada tahun 1994. Pemerintah juga pernah menugasi seseorang yang bernama S. Zainuddin yang pada waktu itu bergelar Pangeran Batuah untuk menyusun buku mengenai tata bahasa yang berjudul Dasar Tata Bahasa Indonesia pada tahun 1950. Buku yang khusus berisi mengenai uraian sintaksis ditulis oleh A.A. Fokker dengan judul Pengantar Sintaksis Indonesia. Kemudian terakhir pada tahun 1985, Samsuri menerbitkan buku yang berjudul Tata Kalimat Bahasa Indonesia, di mana dalam bukunya Samsuri menjelaskan bahwa sebuah uraian kalimat boleh terdiri atas struktur makna atau semantik yang dihubungkan dengan struktur ajaran. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Baiklah, terima kasih kepada Afiska Nelvianti. Kemudian selanjutnya ada materi mengenai fungsi sintaksis yang akan dijelaskan oleh Viana Amara Alika. Kepada Saudari Viana Amara, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan Viana untuk menyampaikan materi kita terkait perkembangan dan fungsi sintaksis. Nah, sebelum mulai, di sini Viana akan menjelaskan mengenai fungsi sintaksis. Nah, teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi mengenai fungsi sintaksis. Nah, jadi fungsi sintaksis ini adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa jika dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam klausa. Nah, biasanya fungsi sintaksis ini berupa SPOPL dan CAT. Apa itu? Nah, ini dia. Fungsi sintaksis ini berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Nah, di sini Viana akan membahas 3 fungsi sintaksis, di mana ada subjek, predikat, dan juga objek. Kita masuk pada fungsi sintaksis yang pertama. Nah, yang pertama ada subjek. Subjek ini singkatnya adalah pokok kalimat. Jadi, ia adalah unsur kalimat yang berfungsi sebagai pokok dalam sebuah kalimat. Dalam analisis sintaksis, biasanya subjek ditandai dengan huruf S kapital. Nah, bagaimana dengan contohnya? Di sini Viana telah menyediakan contohnya seperti kakak sedang membaca. Nah, di sini kakak bertindak sebagai subjek. Begitu juga contoh yang kedua ada nenek sedang minum. Nah, subjek di sini adalah nenek. Nah, kemudian fungsi sintaksis yang kedua ada predikat. Nah, jadi predikat di sini adalah unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat. Nah, pokok kalimat tadi adalah subjek. Nah, biasanya predikat ini berupa kata kerja yang dilakukan oleh subjek kepada objek. Predikat juga ditandai dengan menggunakan huruf kapital besar P. Nah, contohnya seperti ibu sedang memasak, kakak sedang membaca. Sama seperti subjek tadi. Predikat ini mengikuti subjek. Nah, seperti itu. Baik, kita masuk yang fungsi sintaksis yang ketiga. Di sini ada objek. Nah, objek ini adalah bagian kalimat yang dikenai tindakan oleh subjek atau bagian kalimat yang dituntut ada untuk predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Nah, apa itu verba transitif? Nah, verba transitif ini adalah kata yang memerlukan objek dalam kalimatnya.
Seperti pada contoh, ayah sedang mencuci mobil. Nah, di sini objeknya ada di mobil. Dia predikat di sini memerlukan objek dalam kalimatnya. Bisa juga seperti pada contoh tadi, bisa dikembalikan ke slide sebelumnya. Nah, seperti ini. Di sini kan hanya ada subjek dan predikat. Ibu sedang memasak. Nah, di sini kita bisa menambahkan objeknya seperti ibu sedang memasak sayur atau ibu sedang memasak nasi. Nah, begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya. Kakak sedang membaca buku, kakak sedang membaca komik, dan juga yang lainnya. Nah, jadi itulah dia 3 fungsi dalam sintaksis. Nah, selebihnya mengenai pelengkap dan juga keterangan akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Viana. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai lanjutan dari fungsi sintaksis tadi mengenai pelengkap serta keterangan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pelengkap. Nah, sebelumnya mungkin kita cenderung melihat kalau pelengkap sama objek itu sama. Jadi di sini saya mau menjelaskan bagaimana cara kita biar mudah kita bisa membedakan yang mana pelengkap, yang mana objek. Nah, untuk mencari pelengkap di dalam suatu kalimat, maka pelengkap itu sebenarnya mempunyai prefiks di dan prefiks ber sebelum katanya. Kita bisa melihat contohnya. Saya akan memberikan contoh sebagai berikut, yaitu Butinah berjualan sayur di pasar pagi. Yang mana Butinah sebagai subjek, berjualan sebagai predikat, sayur sebagai pelengkap. Yang mana sebelum kata sayur kita lihat ada kata berjualan. Yang berjualan ini memiliki sufiks ber. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterangan. Nah, keterangan ini adalah unsur kalimat yang memberi keterangan kepada seluruh kalimat. Namun sebagian besar unsur keterangan merupakan unsur tambahan di dalam kalimat. Nah, dalam keterangan ini ada beberapa macam keterangan. Yang pertama ada yang dinamakan dengan keterangan tempat. Yang mana keterangan tempat ini adalah keterangan yang mengandung makna tempat. Contohnya, ayah membaca koran di ruang tamu. Yang mana ayah sebagai subjek, membaca sebagai predikat, koran sebagai objek, di ruang tamu sebagai keterangan tempat. Penjelasan dari kalimat ini adalah tempatnya berada di ruang tamu. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan keterangan waktu. Keterangan waktu adalah keterangan yang mengandung makna waktu. Contohnya, saya akan datang pada hari Senin. Saya sebagai subjek akan datang sebagai predikat pada hari Senin sebagai keterangan waktu. Penjelasan kalimatnya waktu di sini adalah terjadi pada hari Senin. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan keterangan alat, yaitu keterangan yang mengandung makna alat. Contohnya, tukang kayu itu memotong kayu dengan gergaji. Yang mana tukang kayu itu sebagai subjek, memotong sebagai predikat, kayu sebagai objek, dengan gergaji sebagai keterangan alat. Yang mana keterangan kalimatnya itu dia memotong kayu dengan gergaji. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan keterangan cara, yaitu keterangan yang berdasarkan relasi antar unsurnya bermakna cara dalam melakukan kegiatan tertentu. Contohnya, Ardi mengendarai sepedanya dengan hati-hati. Yang mana Ardi sebagai subjek, mengendarai sebagai predikat, sepedanya sebagai objek, dengan hati-hati sebagai keterangan cara. Yang mana Ardi mengendarai sepedanya dengan berhati-hati. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan keterangan tujuan, yang mana keterangan yang dalam hubungan antar unsurnya mengandung makna tujuan. Contohnya, Aji giat belajar agar naik kelas. Yang mana Aji sebagai subjek, giat belajar sebagai predikat, agar naik kelas sebagai keterangan tujuan. Penjelasan kalimatnya di sini adalah Aji giat belajar supaya dia naik kelas. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan keterangan penyerta, yang mana keterangan ini merupakan keterangan yang berdasarkan relasi antar unsurnya membentuk makna penyerta. Contohnya, saya pergi ke Jakarta dengan Pak Badrun, yang mana saya itu sebagai subjek, pergi sebagai predikat, ke Jakarta sebagai keterangan tempat, dengan Pak Badrun sebagai keterangan penyerta. Yang mana penjelasan kalimatnya Pak Badrun di sini
adalah penyerta dari pihak A saya. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan keterangan perbandingan. Keterangan perbandingan ini adalah keterangan yang relasi antar unsurnya membentuk makna perbandingan. Contohnya, dia gelisah seperti cacing kepanasan. Dia itu sebagai subjek, gelisah sebagai predikat, seperti cacing kepanasan sebagai keterangan perbandingan. Yang mana seperti cacing kepanasan ini dimaksud adalah seperti seseorang yang tidak bisa diam di tempat. Selanjutnya keterangan sebab. Keterangan sebab ini adalah keterangan yang relasi antar unsurnya membentuk makna sebab. Contohnya, semua rumah hanyut karena banjir. Semua rumah sebagai subjek, hanyut sebagai predikat karena banjir sebagai sebab. Yang mana sebab dari rumah hanyut itu adalah banjir. Kemudian selanjutnya ada keterangan akibat. Adalah keterangan yang relasi antar unsurnya membentuk makna akibat. Contohnya, banyak orang mengorupsi kekayaan negara sehingga rakyat menderita. Yang mana banyak orang sebagai subjek, mengorupsi sebagai predikat, kekayaan negara sebagai objek, dan sehingga rakyat menderita adalah keterangan akibat. Yang mana penjelasan kalimatnya di sini adalah akibat mengkorupsi maka rakyat menderita. Selanjutnya ada keterangan syarat. Adalah keterangan yang relasi antar unsurnya membentuk makna syarat. Contohnya, jika para pemimpin Indonesia jujur dan profesional, Indonesia maju. Yang mana jika para pemimpin Indonesia jujur dan profesional sebagai keterangan syarat, Indonesia sebagai subjek maju sebagai predikat. Kemudian selanjutnya ada keterangan pengandaian, yaitu keterangan yang relasi antar unsurnya membentuk makna syarat. Contohnya, andai kata Bulan bisa ngomong, dia tidak akan bohong. Andai kata dia bisa ngomong sebagai keterangan pengandaian, dia sebagai subjek dan tidak akan bohong sebagai predikat. Kemudian yang terakhir ada yang dinamakan dengan keterangan atributif. Adalah keterangan yang relasi antar unsurnya membentuk makna penjelasan dari suatu nomina. Contohnya, orang yang mengorupsi uang pembangunan sebagai keterangan atributif sedang menjalani sebagai subjek serta hukuman sebagai predikat. Nah, hanya itu saja penjelasan materi dari saya. Kami dari kelompok 2 berterima kasih dan meminta maaf apabila mungkin ada kesalahan kata. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.